Assalamualaikum, ketemu kembali dengan kartu Cepi Misliin. Hari ini kita bahas wabah COVID-19, gimana kelanjutannya dan gimana akhirnya. Simak videonya. Datangnya wabah ini yang menggemparkan seluruh dunia, bikin kita was-was dan sangat menakutkan. Di seluruh dunia yang sakit, yang meninggal sudah tidak bisa dihitung lagi. Sungguh prihatin dan sedih kita menyaksikan dan merasakannya di saat tahun ini. Kapan keluar dan akhirnya penyakit ini? Harapan kita kesabaran dan pikiran kita harus berpikir dengan positif dan yakin suatu hari wabah ini akan berakhir dengan sendirinya. Tapi itu pun kita jangan lupa selalu beribadah, berdoa dan bersujud, meminta kesehatan dan meminta supaya dipulihkan seperti sedia kala. Sehingga pemerintah, tim medis menemukan vaksin atau obatnya virus ini. Tahun ini sebagian pengusaha ada yang mengalami gulung tikar atau kebangkrutan. Banyak pengangguran, banyak yang menderita di tahun ini. Kita hanya berharap keajaiban Tuhan yang Maha Esa yang bisa menemukan kita dinormalkan kembali seperti sedia kala. Yaitu intinya kita harus selalu berpikir positif dan menjaga kesehatan kita. Mematuhi aturan-aturan dari pemerintah supaya kita terhindar dari penyakit itu. Walaupun Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita pun harus ikhtiar untuk mencegah supaya penyakit itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Banyak orang yang meninggal. Banyak kok yang kerja kehilangan pekerjaannya. Sampai kita pun tidak bisa memikirkan sampai kapan dan harus bagaimana menjalani hidup ini. Tapi kita hadapi dengan optimis. Walaupun ini rahasia Tuhan, kita tidak bisa membuka kapan dan bagaimana berakhirnya. Yang penting kita harus yakin dengan diri kita sendiri dan terus berdoa. Jangan tinggalkan
untuk bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu hari bakal ada kabar dari harapan-harapan kita, dari doa-doa kita akan ada titik akhirnya. Masalah yang kita hadapi, ekonomi semakin terjepit dari seluruh dunia. Obat selalu terus dicari, tapi suatu hari pun bakal ada obatnya. Kita harus lebih berserah diri lagi kepada Tuhan. Jangan mencari kesalahan orang. Harus kita koreksi diri kita sendiri. Harus bagaimana menyikapi keadaan ini. Keuangan hancur. Ekonomi ini memang lagi hancur. Kita harus bantu optimiskan hati kita, kuatkan hati kita dengan kesabaran. Janji Tuhan akan terbukti. Semua musibah ini akan ada hikmahnya. Suatu hari obat akan diketemukan. Jalannya sabar. Kesabaran itu kita harus terus mendekatkan kepada Yang Kuasa. Dari hasil kesabaran itu, sakit pun akan teratasi. Dengan mengantongi kesejahteraan dalam negara kita. Kita lihat ya, datangnya penyakit ini suatu saat kita akan menemukan sebuah obat yang bisa melumpuhkan COVID-19 ini. Hanya kita harus selalu berpikir positif dan bersabar, berserah diri kepada Tuhan, jangan berburuk sangka kepada orang lain. Kalau bisa, kuatkan untuk sembahyang atau beribadah, berdoa kepada Tuhan sambil berikhtiar dan menjaga kesehatan diri kita sendiri. Kita pun jangan lupa selalu berdoa. Insya Allah suatu hari kita akan membaik seperti sedia kala. Hidup ini jangan terlalu radikal. Harus koreksi diri kita sendiri. Harus menyikapi diri kita sendiri. Kalau yang dulu kita jelek, kita bisa diubah dengan memperbaiki lagi dengan yang sudah-sudah. Harus kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan, bahwa semua wabah ini
adalah teguran. Tapi teguran juga pasti ada dibuat oleh manusia. Tapi kalau orang-orang yang hatinya selalu ikhlas, tulus, gak pernah berprasangka buruk kepada orang lain, bisa menahan emosi, bisa memperbaiki diri, menyantuni anak yatim, dan menghormati orang tua, membersihkan diri hati kita, pasti tidak akan terkena musibah ini. Malaikat selalu melindungi beliau-beliau yang hatinya selalu dekat dengan Tuhan. Kita tidak boleh memandang orang itu dengan fisik, kita tidak boleh memandang orang itu dengan harta benda, kita pun tidak boleh memandang orang itu dengan perbedaan agama. Semua manusia sama diciptakan di dunia, tidak ada yang dibeda-bedakan, hanya jalannya berbeda-beda.